Amin. Silakan duduk. Saudara, pagi ini kita belajar dari Maleakhi pasal 2. Saya akan sedikit membahas tentang pernikahan. Saya beri judul Broken Faith, Broken Marriage. Orang yang imannya tidak bertumbuh, maka dengan sendirinya pernikahan kita akan hancur. Maleakhi pasal 2 ayat 14, 15 dan 16. Saya rasa banyak di antara kita yang menikah. Maleakhi pasal 2 ada di skrinnya ya. Saya bacakan ayat ke-14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Kata setia, saudara perhatikan, padahal dia teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat ke-15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka, artinya laki-laki dan perempuan, suami dan istri, mereka menjadi satu daging dan roh. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Perhatikan saudara, keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia. Perhatikan kata setia diulangi lagi. Tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku Allah membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu. Perhatikan diulang berkali-kali. Jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Nah, saudara, pada waktu zaman Maleakhi itu lahir, nubuatan dia ini 400 tahun sebelum Yesus lahir. Nah, waktu zaman dahulu manusia orang Yahudi itu tidak menghargai wanita sehingga mereka banyak terjadi perceraian. Di Ulangan pasal 24, kalau saudara nanti baca di rumah 24 ayat 1 dikatakan, apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, perhatikan saudara, sebab didapati yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Nah, mengapa Musa menulis surat ini? Karena orang Yahudi itu memang secara kebudayaan tidak menghargai wanita. Dan mereka asal menceraikan, mereka kawin lagi, istrinya didiamin aja. Dan itu menurut Musa lebih bagus diberi surat cerai supaya mereka bebas dengan hidupnya. Dan dikatakan tidak senonoh. Artinya kalau sampai istri itu berzina boleh diceraikan. Tetapi kenyataannya waktu zaman perjanjian lama orang Yahudi itu menceraikan istrinya seenak mereka. Karena mereka melihat istrinya sudah tua, istrinya enggak menarik lagi. Mereka main mencari perempuan-perempuan yang bukan Yahudi yang lebih muda. Dan itu yang terjadi waktu itu. Dan oleh karena itu Tuhan memberikan nubuatan kepada Maleakhi mengatakan bahwa dia mengajar tentang pernikahan. Saudara, kita coba bayangkan waktu zaman Maleakhi memberi nubuatan, orang Israel itu tidak peduli dengan perceraian. Waktu Maleakhi memberitahukan tidak, aku membenci perceraian, saudara, kita pikirkan apakah orang Israel percaya dengan Maleakhi? Saya rasa tidak sebegitu mudah mereka percaya, bahkan mereka menentang nubuatan Maleakhi. Maleakhi itu 400 tahun sebelum Yesus lahir. Di kitab Matius, Yesus sendiri mengatakan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan dia mengatakan waktu orang Farisi tanya, kok Musa boleh memberi izin untuk orang bercerai? Yesus berkata, karena ketegaran hatimu, karena kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi
pada mulanya tidaklah ada peraturan itu. Jadi pada mulanya memang tidak diizinkan perceraian. Nah, kita lihat dari Maleakhi pasal kedua ayat 14, 15, 16, kita bisa belajar 4 hal tentang pernikahan. Yang pertama, tadi dikatakan pernikahan ayat ke-15, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka satu daging dan roh. Artinya pernikahan itu adalah menjadi satu daging dan roh. Suami istri setelah diberkati mereka menjadi satu daging dan satu roh. Kejadian pasal 2 ayat 24 dikatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi menjadi satu daging. Saudara, kita bayangkan suami istri setelah dia diberkati Tuhan, dia menjadi satu daging. Kita bayangkan daging kita ini loh, kalau dicubit, sakit enggak? Sakit sekali. Itu tandanya pernikahan dan kesetiaan. Kalau ini dicubit sakit sekali. Apalagi kalau itu sampai ditarik dan dipisahkan. Saudara bisa bayangkan ini yang Alkitab maksud. Pernikahan itu satu daging. Saudara, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, kalau dalam bahasa Indonesianya dikatakan bahwa engkau haruslah setia dengan istri masa mudamu, istri seperjanjian. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan itu covenant. Covenant itu bukan janji, bukan kontrak, beda. Tidak ada bahasa Indonesia covenant. Covenant itu artinya perjanjian dengan pertumpahan darah. Waktu kita diberkati di hadapan Tuhan, kita janji untuk hidup setia. Di situ kita percaya bahwa darah Yesus itu yang mengikat kita. Sehingga pernikahan itu tidak bisa semudah itu dipisahkan. Kalau dipisahkan akan menjadi sakit. Saudara, saya punya teman baik dari mereka tinggal di Amerika. Suatu kali mungkin karena pengaruh kebudayaan atau mereka ada masalah yang sangat tidak bisa diselesaikan. Suatu kali tiba-tiba suaminya bilang, aku sudah tidak bisa lagi hidup dengan kamu. Dan dia pagi itu juga angkat koper. Saudara, tidak lama kemudian istrinya waktu dia lagi mengendarai mobil akan bekerja, tiba-tiba dia tabrakan. Dan setelah diselidiki oleh dokter, ternyata dia kena kanker otak. Tidak lama kemudian meninggal. Saudara, di Melbourne saya ketemu juga yang istrinya nyeleweng, suaminya kena kanker, meninggal. Karena itu dikatakan satu daging. Susah untuk dipisahkan. Kalau dilukain, nanti kita akan cerita bagaimana kalau dilukain. Saudara, kedua, pernikahan yang pertama, pernikahan itu satu daging. Jangan pernah kita coba pisahkan, sangat menyakitkan. Yang kedua, pernikahan dan keluarga tidak bisa dipisahkan. Di sini dikatakan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Saudara, kita di dalam Tuhan, kalau kita diberkati, kita bersatu dengan komitmen dan dikuduskan oleh darah Yesus. Kita bukan melahirkan anak untuk memenuhi dunia ini, bukan. Tapi anak kita harus kita didik untuk menjadi pengikut Kristus. Itu tugas kita sebagai orang tua, mendidik anak kita untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, saudara, mengapa itu sangat penting? Di perintah kelima dari 10 perintah Allah diajarkan di Keluaran pasal 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya umurmu panjang. Bagi orang Yahudi zaman dahulu, mereka enggak ada Sunday school, mereka tidak ada sekolah Kristen, mereka tidak ada gereja. Yang mengajar anak-anak mereka untuk mengenal Tuhan adalah orang tuanya. Karena itu dikatakan Tuhan mengajar orang Israel agar mereka bisa menghormati, mendidik anaknya untuk menghormati orang tuanya, supaya kalau orang tuanya mengajar anak-anaknya tentang Yesus, tentang Tuhan, anak-anaknya bisa taat
dan mau belajar. Di Ulangan pasal 11 ayat 18-19 dikatakan, Musa berkata kepada orang Israel, kamu harus menaruh perkataanku, perkataan Tuhan ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Saudara, kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu, membicarakan tentang Tuhan. Waktu berjalan, waktu kita duduk, waktu kita tidur, waktu kita berdiri. Itu kita terus harus mengajar anak-anak kita tentang firman Tuhan. Yang pertama, dari Ulangan pasal 11, kita sebagai orang tua harus belajar firman Tuhan. Kita harus mengerti firman Tuhan, kita bertumbuh di dalam firman Tuhan, kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Lalu kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mereka bisa mengenal Tuhan. Itu tugas orang tua. Nah, pernikahan dan keluarga tidak bisa dipisahkan. Saudara, Tuhan kita itu luar biasa. Dia sangat menyayangi keluarga. Mujizat yang pertama di Kana dilakukan di dalam pernikahan. Karena dia sayang dengan keluarga. Dia sangat mementingkan keluarga. Saudara, kalau kita sebagai orang Kristen, keluarga kita berantakan, anak-anak kita tidak mengenal Tuhan, maka kita harus kembali kepada Tuhan. Karena kita sudah keluar dari rencana Tuhan. Tuhan sangat menyayangi keluarga. Bagi dia, kalau keluarga tidak baik, gereja tidak mungkin bisa menjadi sehat. Kalau gereja tidak sehat, negara tidak akan menjadi negara yang baik. Karena itu intinya di dalam hubungan suami istri dan hubungan orang tua dengan anak-anak. Yang ketiga, pernikahan dan kesetiaan. Saudara, berapa kali ini diulang di dalam ayat ke-14, 15, dan 16. Janganlah kamu tidak setia, kamu harus setia. Janganlah kamu berkhianat, bahasa Inggrisnya don't be unfaithful. Jangan kamu tidak setia. Jadi pernikahan dan kesetiaan tidak bisa dipisahkan. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali. Saya suka kalau bahasa Indonesia cari terjemahan bahasa Inggris. Kalau di ayat 16 dikatakan di sini firman janganlah memakai menutupi, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Ini bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggrisnya saudara nanti bisa cek di Bible bahasa Inggris. To divorce your wife is to overwhelm her with cruelty. Kalau engkau menceraikan istrinya, engkau itu sedang berbuat kejahatan. Jelas sekali Alkitab. Karena itu Tuhan sangat menyayangi keluarga. Dan pernikahan dengan kesetiaan, pernikahan itu sebenarnya adalah covenant of loyalty. Jangan pernah kita tidak setia. Perintah ke-7 dikatakan jangan berzina. Itu perintah 10 perintah Allah yang sangat penting sekali. Jangan berzina. Mengapa? Saudara, dikatakan if to divorce your wife is to overwhelm her with cruelty. Kalau engkau menceraikan istrinya, engkau itu berbuat kejahatan dengan dia. Saudara, setiap kali saya konseling keluarga, suami istri yang bercerai, istrinya selalu, kalau suaminya mulai berzina atau menyeleweng, selalu istrinya mengatakan apa? Aku ini jelek, aku ini tidak layak, aku ini bodoh. Aku ini bukan istri yang baik. Selalu wanita itu menuduh dirinya. Dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena itu dia keluarkan surat Maleaki ini. Nubuatan kepada Maleaki. Padahal itu sebelum Yesus lahir. Kitab terakhir sebelum Matius. Karena dia mengatakan merusak jati diri seorang wanita sebenarnya kalau orang laki-laki itu menyeleweng. Dan wanita yang kehilangan rasa jati dirinya, dia akan hancur. Kalau suami istri hubungannya hancur, otomatis anak-anak tidak bisa percaya kepada Tuhan. Karena
mereka tidak punya contoh yang baik dari orang tuanya. Saudara, saya perhatikan, saya teruskan dulu. Istri yang disakiti oleh suaminya, saudara perhatikan, kalau istri itu berdoa dan menangis terus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa seorang istri dan dia akan memulihkan. Saudara, waktu zaman Maleaki, mengapa Tuhan memberikan nubuatan kepada Maleaki? Karena orang Israel waktu zaman dahulu, kalau mereka sudah tua, diceraikan oleh suaminya dan suaminya cari istri bukan orang Yahudi yang lebih muda, dan oleh karena itu ibu-ibu orang Yahudi ini menangis di hadapan Tuhan. Mereka menangis dan akhirnya Tuhan mengatakan, orang Israel itu bertanya kepada Tuhan, mengapa sih Tuhan tidak mendengarkan doaku, dan bahkan Tuhan mengatakan persembahanmu tidak layak di hadapanku. Mengapa? Karena istri-istri yang menangis disakiti oleh Tuhan, Tuhan sangat mendengarkan doa istri yang disakiti. Dan tidak salah kalau banyak orang yang berzina pulang, kalau dia tidak miskin, dia sakit. Karena doa seorang istri akibat nubuatan ini. Karena itu saudara, perhatikan untuk kita yang menikah, kita harus menjaga pernikahan kita. Nanti berikutnya Maleaki pasal 4 tentang orang tua dan anak-anak. Dan sekarang saudara saya teruskan, yang pertama, pernikahan itu satu daging. Jangan pernah coba untuk dipisahkan. Yang kedua, pernikahan dan keluarga. Tuhan sangat sayang kepada keluarga. Kalau anak kita tidak percaya kepada Tuhan, dia mencari kita sebagai orang tua. Kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena adalah tanggung jawab kita untuk anak-anak kita mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan Yesus. Itu tugas orang tua. Pernikahan dan kesetiaan. Jangan pernah kita tidak setia di dalam pernikahan. Karena pernikahan itu, saudara, baru-baru ini kami dapat tamu dari Indonesia dan banyak bercerita tamu ini tentang langka, susah dicari kesetiaan dalam keluarga di Indonesia terutama. Kalau kita berbicara negara barat sudah umum karena negara barat sangat percaya dengan free sex. Tetapi kalau di Indonesia bahkan hamba Tuhan, berapa banyak hamba Tuhan pernikahannya hancur masalah kesetiaan. Saudara, kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita harus punya pernikahan yang baik. Baru kita bisa menjadi model dalam mengikuti Kristus. Pernikahan, banyak hamba Tuhan yang nyeleweng, yang tidak setia, pernikahannya hancur. Yang keempat, pernikahan dan iman tidak bisa dipisahkan. Saya ulangi lagi, pernikahan dan iman tidak bisa dipisahkan. Tadi saya beri judul broken faith, broken equal, broken marriage. Saudara, banyak orang boleh mengaku Kristen, tetapi contohnya dari pernikahan dia, kalau pernikahan dia tidak baik, kita bisa melihat bahwa dia pasti hubungannya dengan Tuhan sudah retak. Karena kesetiaan itu hanya kita bisa contoh dari Tuhan kita. Tidak ada yang kita bisa contoh dari dunia ini tentang kesetiaan. Coba bayangkan berapa banyak gereja pecah, berapa banyak anak buah mengkhianati bosnya, bos mengkhianati anak buahnya, suami istri, suami mengkhianati istri, istri mengkhianati suami. Itu sekarang sudah menjadi hal-hal yang lumrah di dunia ini. Karena itu kita kembali bahwa kesetiaan dan iman itu harus bertumbuh. Dari mana kita tahu? Dikatakan berkali-kali diulangi. Kalau bahasa Indonesianya dikatakan
Saudara, jagalah dirimu. Ayat ke-15, ayat ke-16 diulangi lagi, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jagalah dirimu. Maaf saudara. Dikatakan jagalah dirimu, jagalah dirimu. Nah, dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan guard your heart. Jagalah hatimu. Bahasa Indonesia jagalah dirimu. Kalau kita lihat di Alkitab, selalu dikatakan guard your heart, guard your soul, guard yourself, guard your spirit. Itu semuanya artinya sama. Jagalah hatimu. Saudara, mengapa saya hubungkan pernikahan dengan iman? Kita tidak mungkin menjaga hati kita tanpa firman Tuhan. Gak mungkin, susah. Karena Yeremia pasal 17 ayat 19 mengatakan bahwa hati manusia ini licik, lebih licik dari segala sesuatu. Akibat manusia itu jatuh dalam dosa. Sehingga hati ini licik, hanya bisa dikuduskan oleh apa? Firman Tuhan dan pengalaman pribadi kita dengan Roh Kudus. Makanya di Galatia pasal 5 ayat 22 dikatakan buah-buah roh itu apa? Kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kesabaran, lemah lembut dan penguasaan diri. Saudara, kesetiaan tidak bisa dipisahkan dengan buah roh. Dan buah roh itu yang membuat iman kita. Bagaimana orang tahu kita beriman? Tandanya kita harus membuahkan buah roh dalam hidup kita. Tanpa buah roh, orang tidak bisa melihat iman kita bertumbuh. Kita boleh doa puasa berapa tahun, boleh. Tapi kalau orang tidak bisa melihat ada buah roh dalam hidup kita, kita tidak bisa mengatakan aku beriman. Tidak mungkin. Dan tanda kita beriman, pernikahan kita, hubungan suami istri itu baik, bertumbuh terus. Kalau kita hubungan kita rusak, bahkan kita berani khotbah dan kita berani mengatakan, kita berani mengajar soal kesetiaan, kita sudah bersalah di hadapan Tuhan. Hubungan suami istri itu baik kalau iman kita bertumbuh. Guard your heart. Dari hati ini timbul segala keputusan kita. Hati ini yang Tuhan lihat. Waktu Tuhan berbicara kepada Samuel untuk memilih Daud dan kakak-kakaknya. Samuel merasa ini ganteng, yang ini keren, yang ini gagah. Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak melihat penampilan orang. Tapi aku melihat hatinya. Saudara, hati kita yang Tuhan lihat. Oleh karena itu dikatakan di Maleakhi, guard your heart, jagalah hatimu. Dari situ Tuhan menghitung berkat yang akan Dia berikan dalam hidup kita. Amsal 25 ayat 28, Amsal mengatakan, 25 ayat 28 mengatakan, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, bahasa Inggrisnya adalah spirit atau self control, adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita seperti tembok yang kota yang temboknya roboh, tidak ada lagi penjagaan dalam hidup kita. Saudara, untuk saudara yang muda, pengkhotbah, sejak kapan kita harus menjaga hati kita? Saudara, untuk saudara yang muda, mulai dari sekarang, jagalah hatimu. Pengkhotbah 11 ayat 9 mengatakan, anak muda, engkau boleh bersenang-senang menjadi, saya terjemahkan bebas. Engkau boleh bersenang-senang masa mudamu. Senang apapun engkau boleh lakukan. Tapi harus ingat, suatu kali engkau dituntut pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Karena itu sejak dari muda kita harus punya nilai yang baik di dalam hidup ini. Supaya kita masuk di dalam pernikahan, kita bisa, iman kita terus bertumbuh. Kita bisa mempertahankan pernikahan kita. Saudara, seorang profesor dari
Duke University di Amerika ini namanya Stanley Hurwitz, dia mengatakan begini, sebenarnya tidak ada orang yang cocok di dalam pernikahan, gak ada. Bagaimana kita bisa berdoa minta kehendak Tuhan, Tuhan ini jodohku atau bukan. Kalau Tuhan pakai segala macam tanda yang kita minta, ada persyaratannya dan dia bilang yes, kita harus minta otoritas Tuhan, otoritas orang tua, komunitas, lalu kita juga lihat background kita, semuanya oke, dan Tuhan setuju, go ahead, kita boleh menikah. Tapi itu pun tidak menjamin pernikahan kita menjadi baik. Karena kita ini berbeda, nilai kita berbeda, cara kita dibesarkan berbeda, kebiasaan kita berbeda, pendidikan kita berbeda, semuanya kita berbeda. Bahkan di dalam perbedaan laki-laki dan wanita, prioritas kita ini berbeda. Laki-laki prioritasnya karier, wanita kalau sudah menikah prioritasnya apa? Anak. Kita ini susah untuk jadi satu. Dan profesor ini mengatakan dalam pernikahan sebenarnya dua orang ini dirubah pribadinya. Jadi saudara, kalau kita ini orangnya pelit, dapat suami yang orangnya suka memberi, maka sedikit banyak kita itu akan menyesuaikan. Tadinya kita pelit, kita menjadi kurang pelit. Dan yang tadinya ini suami yang suka memberi, menjadi agak pelit juga karena menyesuaikan dengan kita. Benar kan? Setiap pernikahan pasti merubah. Kalau yang satu suka datang terlambat, yang satu suka datang pagian setelah menikah, pasti terjadi penyesuaian. Yang suka datang pagi agak sedikit terlambat, ngepas mungkin. Tapi yang suka terlambat datangnya agak lebih pagi. Di dalam pernikahan selalu terjadi penyesuaian. Kata di dalam pernikahan itu hanya satu, penyesuaian. Kalau kita gagal menyesuaikan, pernikahan kita akan gagal. Karena itu Kolose pasal 3 ayat 13 mengatakan saling menanggung dan saling mengampuni. Itu adalah prinsip di dalam pernikahan. Nah, profesor ini mengatakan, mengapa pernikahan itu sudah setiap dua orang yang masuk di dalam pernikahan, orang itu sudah dicemari oleh dosa. Oleh karena itu susah pernikahan, itu bukan hal yang mudah, bukan susah. Karena itu kita harus percaya kepada Tuhan, memberikan komitmen kita kepada Tuhan, mengisi hidup kita dengan firman Tuhan dan melakukannya. Supaya pernikahan kita ini menjadi baik. Nah, saudara, kalau kita pelajari Efesus pasal 5 ayat 21, 22, 23, 24, 25 itu selalu menjadi khotbah pernikahan. Nah, kalau kita lihat bahasa Indonesianya, Efesus pasal 5 ayat 21 itu dipisahkan dengan Efesus pasal 5 ayat 22. Nah, kalau kita enggak hati-hati, kita pikir enggak ada hubungannya. Saudara, Efesus pasal 5 ayat 21 dikatakan submit to one another out of reverence of Christ. Bahasa Indonesianya, tunduklah satu dengan yang lain karena takut akan Tuhan. Nah, baru saudara, Efesus pasal 5 ayat 22. Hai suami. Mulai dengan hai istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Pasal 5 ayat 25 mengatakan, hai suami, kasihlah istrimu. Atau mungkin terbalik saya ya. Pokoknya antara 5, 22, 25. Saya cek dulu, kita coba supaya saya enggak salah. Mulai dengan suami dulu. Efesus pasal 5 ayat 22. Efesus pasal 5 ayat 2 mulai dengan istri. Tunduklah ayat 22. Tunduklah kepada suamimu seperti jemaat kepada Kristus. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Apa yang Yesus lakukan kepada jemaatnya? Yesus mati untuk jemaatnya. Suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi sebelum Tuhan berikan peraturan Efesus 5 ayat 22 sampai 25,
Dimulai padahal dari bahasa aslinya dimulai ayat 5:21. Saling menundukkan diri, takut akan Tuhan, baru kita ini bisa melakukan firman Tuhan. Tunduk, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istrinya. Jadi kita sebagai suami istri harus tunduk lebih dahulu kepada Kristus. Baru kita ini, daging kita ini baru bisa tunduk, saling menundukkan dan saling mengasihi. Saudara, tanpa bantuan Roh Kudus tidak mungkin pernikahan itu berhasil. Dan Profesor Stanley Hauerwas ini mengatakan, manusia kenapa susah untuk dalam pernikahan? Kita ini selalu fokus sama diri sendiri. Fokusnya sama diri sendiri. Aku disakiti, aku dikecewakan, aku tidak direspek, aku tidak dijemput, aku dipermalukan. Selalu fokusnya aku dan aku dan aku. Akibat apa? Dosa. Padahal Tuhan, maksud Tuhan, Dia menciptakan pernikahan supaya kita ini saling mengasihi, saling menundukkan. Saudara, tujuan Tuhan memberikan firman-Nya kepada Maleaki karena Dia mau pernikahan itu menjadi tempat untuk kesembuhan suami istri. Nah, sering kita jadikan pernikahan itu medan pertempuran antara suami dan istri. Itu salah. Kalau kita takut kepada Tuhan, kita mengisi firman Tuhan dalam hidup kita melakukan firman Tuhan, maka kita enggak mikirkan aku disakiti, aku begini, aku dilukai, aku dikecewakan, aku dibohongi. Tidak lagi aku. Tapi kita memikirkan suami atau istri kita, bagaimana aku bisa menyenangkan hatinya. Itu yang Tuhan mau supaya kita terjadi pemulihan dan kesembuhan. Saudara, kasih itu adalah keputusan. Kasih itu bukan pilihan, suatu perintah dan keputusan. Sekali kita memutuskan untuk mengasihi orang itu, kita harus komitmen. Karena cinta itu bisa hilang. Pernikahan berlangsung 1-2 tahun, kita tahu semua kelemahan suami atau istri kita. Cinta itu hilang. Tetapi kasih itu harus ada keputusan. Sekali aku komitmen mengasihi dia, dia sudah tua, dia sudah jelek, dia sudah ngorok, dia baunya gak enak, apapun yang terjadi, aku tetap setia. Karena itu adalah firman Tuhan. Saudara, sampai di sini supaya pernikahan kita masing-masing dipulihkan oleh Tuhan. Karena pernikahan, saya ulangi lagi, pernikahan itu tanda satu daging. Yang kedua, pernikahan itu untuk kita membangun keluarga yang ilahi. Anak-anak kita menjadi pengikut Kristus. Yang ketiga, pernikahan itu adalah tanda kesetiaan. Tanda kita pengikut Kristus karena Bapak kita, Bapak yang setia. Kita anak-anaknya menunjukkan kesetiaan kita melalui pernikahan. Yang keempat, pernikahan itu adalah tanda pertumbuhan iman. Kalau iman kita tidak bertumbuh, pernikahan kita tidak mungkin tetap menjadi baik. Pernikahan dan iman tidak bisa dipisahkan, karena itu kita harus menjaga hati kita. Saudara, Tuhan memberkati.